Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Sebelum itu, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Bisa raise hand atau mengucapkan hadir. Safa Azara. Hadir. Baik. Natasha Adelia. Ya, baik. Setelah itu, Bimana Maulana. Ya. Baik. Baik, untuk itu langsung saja. Apakah share screen Bapak sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Apa itu ketergantungan antar ruang? Ketergantungan antar ruang berarti interaksi antar suatu tempat yang satu dengan tempat yang lain. Itu saling berhubungan, ketergantungan. Atau juga ketergantungan bagi makhluk hidup untuk tinggal di ruang bumi. Semua tempat di bumi yang sesuai untuk kelangsungan hidupnya. Seperti contoh, daerah A selalu membutuhkan daerah B untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah tersebut. Begitu. Jadi misal daerah A penghasil sumber daya makanan dan daerah B penghasil sumber daya alam, itu daerah B selalu membutuhkan daerah A untuk memperoleh sumber daya makanan dari daerah B. Itu. Lalu, selanjutnya, mengapa ada ketergantungan antar ruang? Mengapa ada ketergantungan antar ruang? Yang menyebabkan terjadi ketergantungan antar ruang adalah ketidakmampuan suatu daerah memproduksi barang tertentu dan membutuhkan bantuan daerah lain. Jadi, ketika suatu daerah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka daerah itu akan mengekspor barang kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dari daerah lain. Seperti contoh tadi, daerah Malang penghasil sumber sayuran terbaik yang ada di Jawa Timur, itu mengekspor sumber laut yang ada di daerah pesisir seperti Tuban, Lamongan, dan Gresik. Begitu pula sebaliknya. Tuban, Lamongan, dan Gresik mengekspor sumber makanan sayur-sayuran, buah-buahan dari daerah Malang. Itulah sebagian kecil dari ketergantungan antar ruang. Lalu salah satu penyebab terjadinya perdagangan internasional adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dan karena adanya perbedaan sumber daya alam. Sebagai makhluk yang tidak pernah puas, sementara sumber daya terbatas, manusia akan mencari sampai kemana pun barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, ketergantungan itu bukan hanya dengan suatu daerah, satu daerah lain, tetapi bisa juga dari negara satu dan negara lain. Gitu. Selanjutnya, pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap ekonomi dan pekerjaan. Dampak negatifnya itu akan adanya ketergantungan dalam beberapa hal, seperti contoh, ketergantungannya kepada produk-produk luar, ketergantungan kepada para pekerja-pekerja luar, ketergantungan kepada gaya-gaya luar, gitu. Lalu, pasar dalam negeri akan cenderung dikuasai oleh produk-produk asing. Sudah kita ketahui dari sepatu yang kalian pakai mungkin saat ini adalah sepatu Nike, Adidas, Puma, Converse, Vans, dan lain-lain. Itu semua adalah produk-produk asing. Kenapa kalian lebih memilih itu? Ya, karena memang pasar-pasar dalam negeri sudah dikuasai oleh produk-produk asing yang memang sudah datang di negara ini. Lalu, adanya ancaman bagi para pekerja karena kualitas kerja, persaingan kualitas kerja yang tidak mumpuni. Jadi, kualitas-kualitas para pekerja di luar Indonesia itu mungkin lebih baik dari kualitas-kualitas kerja kita. Makanya itu, para pengusaha-pengusaha mendatangkan TKA tenaga kerja asing
yang memang sudah bisa didatangkan karena adanya era globalisasi ini yang bisa mendatangkan para tenaga kerja asing gitu. Lalu memberikan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menuju konsumsi negara yang lebih maju. Bisa kita contohkan, kita lebih memilih minum kopi di Starbucks daripada meminum kopi di warung-warung. Kenapa? Karena kita lebih ingin memilih menjadi orang kota dengan memfoto gelas-gelas Starbucks seperti itu. Daripada kita memfoto atau mendukung UMKM penjual dagang asongan kopi-kopi di pinggir jalan. Ketika ada dampak negatif, pastilah ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu meningkatnya sistem dalam perdagangan suatu daerah sehingga meningkatnya ekonomi pada daerah tersebut. Lalu, kualitas sumber daya alam yang meningkat, kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat. Jadi, ketika kita disudutkan oleh kualitas sumber daya tenaga kerja asing yang datang, itu kita diharuskan untuk menjadikan kualitas kita untuk sama dengan mereka gitu. Maka dari itu, mau tidak mau, kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah mungkin tenaga kerja asingnya lebih banyak dari kita, itu harus meningkatkan kualitas kita, soft skill kita dalam bekerja. Itu adalah PR bagi kalian besok. Kalian harus punya soft skill karena kalian masih duduk di bangku persekolahan. Kalian harus punya asas soft skill itu. Percaya proses adalah yang terbaik bagi kalian. Lalu, terbentuknya kerjasama antar daerah melalui perdagangan yang dilakukan. Perdagangan internasional bukan hanya sekedar penjual dan pembeli, tapi hubungan bilateral antara beberapa negara. Bahkan ketika negara sahabat itu sudah mengalami kesusahan, kelaparan, atau bencana alam, negara sahabat yang sudah melakukan hubungan bilateral akan sedikit membantu untuk meringankan negara tersebut. Seperti contoh tsunami yang ada di Aceh 2004 dulu. Itu banyak negara-negara sahabat yang membantu memulihkan keadaan, membantu bencana, seperti itu. Seperti Rusia yang membantu, India yang selalu membantu, mengirimkan pasukan, makanan, dan lain-lain. Lalu, memberikan kesempatan kepada penduduk untuk membangun pribadi yang aktif dan selalu berinteraksi. Jadi, adanya globalisasi ini juga bisa membuat kita sebagai penduduk itu lebih gampang berinteraksi antara lain. Sekarang sudah gawai, sudah mudah, teknologi juga sudah sangatlah maju. Jadi ketika berinteraksi kita sudah bisa cepat dan sudah bisa menjadikan kita sebagai warga atau makhluk yang selalu bisa berinteraksi sosial. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menjadi warga yang tidak bisa bersosialisasi. Begitu. Mungkin untuk hari ini, karena memang hari ini adalah pelajaran hari pertama setelah libur sekolah, Bapak sekiankan dulu sampai sini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Halo? Jelas, Pak. Ya, gimana? Sudah jelas, Pak, materi yang telah Ya, baik. Mungkin untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit mengasih hadiah untuk kalian. Jadi, carilah hubungan bilateral antara negara
Setelah itu, hubungan itu apakah sudah terjalin dari tahun berapa? Begitu. Semisal, Indonesia sudah menjadi negara bilateral atau menjadi hubungan saudara dengan Rusia dari sejak Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin itu saja tugas dari Bapak. Ditulis di folio, setelah itu di-scan, dikumpulkan di Bapak maksimal nanti malam jam 12. Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.